Nah, pertanyaannya adalah apakah kita merasa bangga dengan kemusliman kita? Itu maksud saya. Dia ceritakan oleh Kartini bahwa dulu dia bangga dengan Barat tuh hebat segala macam. Cita-cita terbesar saya adalah saya menjadi hamba Allah. Saya tidak menjadi hamba jabatan saya, tidak menjadi hamba pangkat saya, tidak menjadi hamba apalagi tadi atasan, pimpinan. Karena bagaimana banyak kita menjadikan bos atas segala sebagai Tuhan tandingan selain Allah, arbabam min dunillah. Dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar ada risiko pasti nahi mungkar. Karena begitu nahi mungkar kita akan berhadapan dengan pihak-pihak yang terganggu kepentingannya, keasikannya. Mas, udahlah mas, bohongnya cukup lah mas. Udahlah, jangan ngomong kayak dulu lagi, di kantong saya ada 11.000 triliun. Misalnya itu kan bohong mas, udahlah. Anak-anak saya nggak minat berpolitik, kan bohong mas, udahlah cukuplah. Nanti kalau saya presiden, saya akan stop impor, stop utang luar negeri. Bohong semua, udahlah mas, cukup mas. Cawe-cawenya. Ada kisah 3 anak muda ngelamar anaknya Pak Haji lah katakan begitu. Mereka dipanggil bersamaan dan ditanya oleh orang tua si gadis. Kamu namanya siapa, siapa, siapa. Terakhir masuk pertanyaan, kamu kerja di mana? Ini kan normal pertanyaan ini. Pemuda satu sebutnya A, itu mengatakan saya kerja di Pertamina, PT Pertamina. Di kantor pusat, Pak Haji. Pemuda kedua, saya kerja di CV Mitra Perkasa Bakti. Lalu Pak Haji bertanya, CV Mitra Perkasa Bakti bergerak di bidang apa? Perdagangan Pak Haji. Jadi kita membantu ibu-ibu yang mau punya panci, punya penggorengan, kita kasih kredit. Oh, kamu yang ketiga kerja di mana? Saya kerja di warung pecel lele Mas Patrio. Bapak saudara yang saya hormati, ini kisah khayalan saya. Tapi yang saya mau tanya adalah kira-kira menurut pertimbangan bapak-bapak, apalagi ini banyak kan yang sudah senior nih ya, udah punya mantu, udah cucu juga kayak saya. Itu kira-kira waktu ditanya pekerjaan 3 anak muda ini, Pertamina, CV Mitra Bakti Perkasa tadi, sama warung pecel lele, kira-kira si pemuda A jawabnya kira-kira bagaimana? Pertamina jawabnya apa kira-kira? Bagaimana cara jawabnya bagaimana? Pak Haji, saya di Pertamina Pak Haji. Ada percaya diri. Kamu? Saya di Mitra Perkasa CV. Pak Haji kan nggak tahu CV ini apa. Bergerak bidang apa? Oh. Kamu? Saya di warung pecel lele. Kira-kira jawabnya gimana? Ini Pak Haji, saya mah di warung pecel lele. Jadi itu yang saya mau angkat kisahnya. Ketika si Pertamina tadi dia percaya diri bahkan bangga. Perusahaan besar. Buat orang awam kan Pertamina kan dahsyat. Kalau kita tahu jeroannya ngeri juga gitu loh. Ya, korupsinya gila-gilaan juga. Tapi buat orang awam itu dahsyat. Luar biasa. Sementara si PT CV Mitra Perkasa kan biasa banget, orang juga nggak tahu, apalagi ternyata oh bidangnya cuman bantu kredit beli panci, kompor gitu kan. Nah, itu yang saya maksud Bapak, saudara sekarang yang hormati. Ada rasa bangga ketika orang memiliki sesuatu yang memang bisa dibanggakan.
Nah, pertanyaannya adalah apakah kita merasa bangga dengan kemusliman kita? Itu maksud saya. Kamu agamanya apa? Biasa Pak Haji, Islam. Kamu agamanya apa? Saya aktivis gereja Pak Haji. Oh, beda itu. Pertanyaan kenapa kita enggak? Saya Islam, alhamdulillah. Ada bangga di Islamnya itu. Jadi ketika misalnya yang kita tidak banyak tahu, R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini, suatu ketika bapaknya yang Bupati Jepara itu mengundang kiai ngaji di rumah, pengajian bulanan. Nah, kiai ini membahas surat Al-Fatihah. Yang buat Raden Ajeng Kartini sesuatu yang luar biasa. Dia sangat tersentuh. Kemudian setelah dia selesai pengajian, dia mendatangi Kiai Haji Darat Ahmad Darat itu. Pak Kiai, selama ini kami tidak pernah tahu Al-Quran itu apa. Boro-boro seperti Pak Kiai tadi jelaskan, uraikan. Terjemahannya saja kita tidak tahu. Karena kata guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, Al-Quran terlalu mulia untuk diterjemahkan bahasa lain. Termasuk bahasa Jawa. Dan Kartini mengatakan, kalau Al-Quran itu petunjuk hidup, bagaimana kami bisa jadikan petunjuk hidup kalau kami tidak ngerti itu apa isinya? Sang Kiai ternyuh, lalu dia janji, oke, saya coba terjemahkan 30 juz. Nanti buat kamu. Ternyata, qadarullah belum selesai, beliau wafat. Nah, setelah dia membaca kiriman-kiriman Pak Kiai itu, dia semakin paham bahwa Al-Quran itu hebat. Islam itu hebat. Karena apa? Sebagai seorang ningrat, yang kakaknya adalah jurnalis luar biasa, Kartono itu, sering diberikan pasokan. Buku-buku barat, segala macam. Dan Kartini banyak berhubungan dengan perempuan-perempuan barat. Termasuk salah satunya dia berkabar pena dengan Dirjen Kebudayaan Abendanon di Belanda. Pikiran-pikirannya, wah barat tuh hebat, luar biasa, modern, segala macam. Tapi begitu dia dapat Al-Quran, dia ngerti, pahami, buyar semua itu. Dalam salah satu surat, kumpulan suratnya yang dikumpulkan oleh Armin Pane, sastrawan, itu dikutip tadi dibaca oleh imam kita, Al-Baqarah 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pak Imam tadi apa Pak Imam baca? Al-Baqarah 256. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Yang sebelumnya yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan manusia orang beriman dari kegelapan menuju terang. Itu dalam diterjemahkan dalam bahasa Belanda yang oleh Armin Pane kemudian diterjemahkan menjadi habis gelap terbitlah terang. Tapi dalam surat-surat itu diterangkan bahwa dia ceritakan oleh Kartini bahwa dulu dia bangga dengan Barat itu hebat segala macam, tapi ternyata dia sekarang hanya bangga. Saya ngomong soal bangga agak serius dikit. Bangga menjadi Abdullah, hamba Allah. Dia tidak bangga menjadi perempuan ningrat, tidak bangga dengan ini, tapi saya, cita-cita terbesar saya adalah saya menjadi hamba Allah. Karena dia baca dalam Al-Baqarah 255, itu Allah memperkenalkan dirinya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma. Itu dahsyat sekali. Allah adalah zat yang maha hidup, yang maha mengurus, tidak ngantuk, tidak tidur. Ya kan? Tidak ada musibah segala macam kecuali dengan izinnya. Dan Allah menciptakan alam semesta raya, memelihara, wala ya'uduhu. Dan Allah tidak merasa kerepotan, hifdzuhuma, menjaga keduanya, memelihara keduanya. Ini mana ada zat yang mampu seperti ini. Kalau saya menjadi hambanya zat yang seperti ini, wah bangga betul saya. Saya tidak menjadi hamba jabatan saya, tidak menjadi hamba pangkat saya, tidak menjadi hamba apalagi tadi atasan, pimpinan. Karena semuanya itu tidak akan mampu seperti ini. Yang menciptakan alam semesta raya, yang tidak ngantuk, tidak tidur, yang kekuasaannya meliputi, yang tidak capek mengurus kedua-duanya. Aduh bangga betul saya jadi hamba Allah SWT ini.
Nah, kembali ke topik kita tadi, apakah kita bangga menjadi muslim? Apakah kita bangga menjadi muslim? Alah, agama masalah pribadi, nggak usah ditampil-tampilin, nggak usah terlalu fanatik. Kita kan negara Indonesia majemuk, bukan cuma Islam doang. Nggak usah dikit-dikit agama. Kalau kau mau bersih-bersih aja, ke surga saja kau. Nah, kata si Luhut Binsar Panjaitan kan, waktu dia nggak setuju dengan OTT, operasi tangkap tangan. Biasalah itu. Kalau nggak kau mau bersih-bersih betul, bah, ke surga aja kau. Begitu. Bangga nggak kita? Qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahiduna ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Ya kan? Rasulullah diperintahkan mengatakan, menyampaikan kepada ahli kitab, mari ila kalimatin sawa, kalimat yang sama. Apa kalimat sama? Kita berjanji tidak menyembah selain Allah. Apalagi yang sama? Kita berjanji tidak mensekutukan Allah. Apalagi yang sama di antara kita? Kita tidak akan menjadikan ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Tidak menjadikan satu bagian pada yang lain menjadi Tuhan tandingan sebagai selain Allah. Tuh, ini dahsyat ini. Bagaimana banyak kita menjadikan bos atas segala sebagai Tuhan tandingan selain Allah, arbabam min dunillah. Kalau sama atasan takutnya minta ampun, patuhnya minta ampun. Lu si enak nggak punya atasan, nggak punya bos, nggak punya komandan. Gue mah beda dong. Kalau salah dikit, atasan gue marah, bahaya itu. Kalau sampai gue dipecat bagaimana? Takutnya luar biasa. Arbabam min dunillah tanpa disadari. Tapi kalimat ayat ini ditutup dengan wa in tawallau. Jika kamu menolak seruanku, faqul isyhadu bi anna muslimun. Rasulullah diperintahkan Allah, katakan wahai Muhammad, isyhadu. Ada kebanggaan, saksikan aku orang muslim. Tampilkan itu, jangan ragu-ragu. Islam itu dahsyat. Islam itu keselamatan. Kenapa kita mesti ragu-ragu? Oke, sampai di sini kita ngomong bangga selesai ya. Ngomong bangga selesai, jadi tidak ada alasan kita tidak bangga dengan Islam, apalagi minder. Wala tahinu, wala tahzanu. Kamu jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Kamu tuh yang tinggi, kamu tuh posisinya mulia. Syaratnya, in kuntum mukminin, jika kamu orang beriman. Nah, Bapak Saudara sekalian hormati, masalahnya adalah kebanggaan itu seperti apa? Apakah cukup berhenti pada gue bangga saja? Lalu yowes. Makanya masuk kita kafah tadi. Untuk menjadi bangga, kita harus mengislami secara kafah. Mengislami secara kafah. Pada sholat Jumat hampir selalu, khatib dalam wasiat Jumatnya, di bagian mukadimah hampir selalu, khatib selalu mengajak, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masukilah Islam secara kafah. Kafah. Apa sih kafah gitu? Tapi menariknya lagi, ayat ini ditutup dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kafah, kamu diminta untuk mengimani Islam secara kafah. Kamu diminta untuk mempelajari Islam secara kafah. Kamu diminta untuk mengamalkan Islam secara kafah. Total, menyeluruh. Jangan sepotong-sepotong. Lalu wala tattabi'u khutuwati syaitan. Apa urusannya tiba-tiba Allah ngasih ingat kamu jangan ikuti langkah-langkah setan? Karena setan itu musuh yang nyata buat kamu. Apa urusannya gitu loh? Apa hubungannya? Ini kan secara sederhana kita bisa pahami bahwa dalam Islam itu yang namanya berdosa. Setan kan ngajak dosa. Itu bukan cuma membunuh, menipu, bohong, korupsi, ya, ingkar janji.
Tidak cuma itu. Setan itu kan bisa mengajak kepada kejahatan dan menunda atau mencegah pada kebaikan. Tobat, nantilah masih lama, umur masih muda. Kan itu bisikan setan. Ke masjid duluan, alah sok rajin. Pokoknya macam-macam lah. Nah, dalam konteks ayat ini, wala tattabi'u khutuwati syaitan, artinya Allah ingin kasih tahu kita, kalau kamu tidak berislam secara kafah, kalau kamu tidak berislam secara kafah, kamu telah mengikuti langkah setan. Ngeri nggak? Lu ngomong sembarangan lo. Gue udah haji tiap tahun, tiap bulan gua umroh, tiap masjid gua sumbang. Masa gue mengikuti langkah setan? Ya mohon maaf, karena Bapak hanya Islamnya begini. Emang kenapa? Islamnya harusnya komplit, kafah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, jika kalian orang Islam cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Ikuti. Bagaimana Rasul kita ikuti? Bagaimana sirahnya? Beda sirah dengan sejarah, beda, dengan tarikh beda. Kita bisa belajar membaca sejarah Diponegoro. Kita tahu tuh, dulu sebelum Diponegoro namanya Pangeran Entowiryo. Beliau adalah anak Hamengkubuwono III, salah satu pangeran. Lalu beliau mengangkat senjata, lalu markasnya di desa Tegalrejo, di Gua Selarong. Kita cerita itu sejarah. Tapi kita tidak tahu bagaimana Diponegoro duduk, bagaimana cara Diponegoro makan, minum, berjalan, bersuami istri. Tidak tahu. Tapi sirah itu lebih detail. Bukan cuma Nabi lahir 12.000 awal, anaknya Fatim Aminah, bapaknya Abdullah, terus. Enggak cuma itu. Sirah Nabawiyah belajar bagaimana Nabi minum, tangan kanan tidak meniup-niup, lalu minumnya seteguk-seteguk. Bagaimana Nabi jalan, masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, mana diajarin dalam sejarah, nggak ada urusan itu. Makanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Nah, dalam kehidupan Rasul itu kita diminta mengikuti, sehingga namanya Abdullah bin Umar itu disebut orang yang paling mirip Nabi. Bukan cuma ibadahnya, bahkan cara jalannya, cara duduknya, cara berpikir, dia tiru betul Nabi. Tapi yang saya mau bilang, dalam kehidupan Rasul bukan cuma ngajarin tauhid, toharoh, segala macam itu, tapi juga beliau memberikan contoh yang namanya selain amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, inilah masalahnya. Islam itu agama dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak boleh dipisah-pisah. Masalahnya orang lebih suka, gue amar ma'ruf aja dah, nahi mungkarnya nanti aja. Kenapa? Berat, ada risikonya. Padahal kalau kita mengikuti Rasul, ya itu bagian dari yang harus kita ikuti. Harus kita ambil walaupun kita tahu ada risiko-risiko. Karena begitu kita fattabi'uni, ikut Rasul tadi, yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cinta kamu. Kalau kita dicintai Allah, Masya Allah, kita dicintai, disayangi oleh atasan, komandan, bos, pimpinan aja luar biasa kok. Itu udah nggak apa-apa, nanti gue yang ngurus, itu biarin urusan gue, itu anak buah nanti. Dibelain sama pimpinan, dibelain. Apalagi yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, membalas cinta kamu, ditambah bonusnya wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Dahsyat itu, luar biasa. Nah, bagaimana kita tidak boleh mengimani sebagian, mengkafiri sebagian? Di surat Al-Baqarah 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu akan mengimani Alkitab sebagian dan mengingkari sebagian yang lain? Yang ini susah, berat, bahaya. Nah,
Yang ini boleh, fankihu gitu misalnya. Ma tobalakum minan nisa. Apa nggak ayatnya Pak itu Pak? Halo? Masna wasulasa waruba gitu. Wah ini cocok nih, kita ikutin nih gitu. Misalnya gitu ya, nikahi oleh kamu perempuan-perempuan yang kamu sukai 2, 3 atau 4, nah cocok nih. Kita laksanakan, kita amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Aduh, berat. Itu sama-sama kutiba loh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tahu kan itu ya, Al-Baqarah 83 kan? Tapi ada ayat lain yang hampir nggak pernah kita singgung-singgung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Telah diwajibkan buat kamu untuk berperang. Aduh, ini berat. Ini bagian Habib Rizik aja deh. Nggak boleh. Nggak bisa. Kalau kita mau bangga menjadi muslim yang kafah, ikuti contoh Rasul. Nggak bisa nggak ikuti contoh Rasul, bagaimana Rasul berislam. Tentu dengan semampu kita. Tapi itu tidak membuat kita menolak. Tidak membuat kita menolak. Bahwa dalam berislam itu ada ganjaran pahala, pasti. Bahwa dalam Islam itu dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar ada risiko, pasti. Jangankan nahi mungkar, kita jalan nyebrang jalan aja bisa kesenggol bajai, tabrak bajai, kesleo, kepleset. Itu jalan doang, apalagi nahi mungkar. Karena begitu nahi mungkar kita akan berhadapan dengan pihak-pihak yang terganggu kepentingannya, keasikannya. Kalau kita ngajak, Pak sholat yuk, ayo kita zakat yuk, ayo puasa yuk, misalnya begitu. Paling risikonya so alim loh. Dulu lu sama-sama gua lo di pojok ganggang sana, sama-sama minum banting kartu, sekarang aja belagu lo. Paling begitu. Tapi kalau kita bilang, Pak udah dong jangan bohong lagi, jangan nyuri lagi, jangan nipu lagi. Wah itu berhadapan dengan kepentingan. Jangan judi, duit gua apa urusannya loh. Ayam gua mau gua aduk, mau gua potong terserah gua loh. Misalnya begitu. Itu kalau tetangga doang, kalau temen doang. Kalau yang kita nahi mungkarin, nahi mungkarin itu ya. Orang yang punya kekuasaan bagaimana? Mas, udahlah mas, bohongnya cukup lah mas. Udahlah, jangan ngomong kayak dulu lagi. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Misalnya itu kan bohong mas, udahlah. Anak-anak saya nggak minat berpolitik, kan bohong mas, udahlah cukuplah. Nanti kalau saya presiden, saya akan stop impor, stop utang luar negeri. Bohong semua, udahlah mas, cukup mas. Cawe-cawenya kan, wah resikonya luar biasa itu. Luar biasa, masalahnya kita siap nggak? Nah, banyak risiko yang kita bisa alami, tapi ya bermacam-macam dari mulai diancam, diawasi, diikuti, ya kan? Dipanggil, diperiksa polisi, langsung ditahan, disidang, vonis penjara, itu kan risiko-risiko. Bahkan yang risiko terbesar kan mati, dibunuh dengan berbagai cara. Dari yang halus gitu. Saya termasuk yang percaya bahwa kisah kilometer 50 itu adalah upaya pembunuhan Habib Rizik Syihab dan keluarga. Surat perintahnya adalah pengintaian, surveillance. Kami, saya dan kawan-kawan, ada 23 orang menulis buku putih, namanya buku putih pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Itu lengkap kita paparkan dari Habib masih di Mekah, terus termasuk komunikasi aparat intelijen, terus banyak semua, termasuk pengutusan itu, surat perintahnya siapa, bagaimana mobilnya. Dan itu semua terbukti, ada dokumennya, bukan cuma katanya-katanya. Dan kami termasuk saya yakin, saya bagian dari 23 orang nulis itu, ini bagian dari pembunuhan.
qadarullah, Allah lindungi Habib. Anak-anak muda ini yang jadi korban 6 orang itu. Itu risiko-risiko yang tidak mustahil akan dialami oleh siapa saja yang mengusung panji-panji dakwah.